Izin perusahaan UD Sentosa Sil milik Chan Huadiana terancam dicabut setelah ramai kasus penahanan ijazah yang diduga dilakukan perusahaan itu. Perusahaan Diana ramai diperbincangkan setelah mantan karyawannya melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya karena ijazahnya masih ditahan meski sudah resign. Namun saat rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Diana membantah bahwa dia menahan ijazah para karyawannya. Dia juga mengklaim tidak mengenal satu persatu karyawannya. Kasus ini menjadi perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kota Surabaya dan juga Provinsi Jawa Timur. Pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ke pihak terkait. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo mengatakan bahwa penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga bila terbukti perusahaan Diana melakukan pelanggaran akan terancam izin operasionalnya dicabut. Namun, Tri Widodo menegaskan bahwa pencabutan tersebut dapat dilakukan atas rekomendasi DPRD dan Disnaker Surabaya. Namun, saat dipanggil oleh DPRD Surabaya dan dihadiri juga oleh Disnaker Trans Jawa Timur, Diana mengaku tidak tahu serta membantah bahwa perusahaannya menahan ijazah karyawan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh kan, perkara nahan ijazah, ujung-ujungnya penyegelan usaha. Jangan karena didiamkan, malah merajalela. Sosial media bisa merontokkan kekayaan dan harta. Kalau masyarakat udah marah, ia takutnya gelap mata, sabar dan merendahkan diri. Ternyata efeknya luar biasa. Saya percaya kesalahan Anda akan tetap dimaafkan, tapi mungkin proses penahanan ijazah mungkin ada proses hukumnya. Yang pasti saya sekedar mengingat, jangan hanya menyegel usaha tanpa memikirkan karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Bermusyawarah mencari solusi, bukan adu emosi. Salam akal waras. Catat, kalau memang merasa karyawan seharusnya ada kontraknya. Tapi dia tidak kasih kontrak, cuman perjanjian menitip ijazah. Apakah ini unsur kesengajaan agar dia bisa berbuat sewenang-wenangnya terhadap karyawan-karyawan di sana? Dia berbicara tentang undang-undang bahwa kalau dia merasa karyawan seharusnya punya kontrak. Tapi kalau dia sebagai pemimpin perusahaan tidak mengeluarkan, atau pengurus perusahaan itu entah dia sebagai apa, tidak mengeluarkan kontrak, bagaimana orang bisa menandatangani kontrak? Berarti ada unsur kesengajaan tidak memberi kontrak kerja yang di dalamnya ada SOP dan segala macamnya agar dia bebas berlaku semaunya. Contoh seperti pengakuan para karyawan-karyawati, mantan karyawan-karyawati yang diwawancarai oleh Bapak Wali Kota di rumahnya mungkin atau di mana itu yang ada di video. Mereka mengatakan bahwa SOP-nya semrawut. Kalau dia suruh mencari sesuatu dan barang itu tidak ditemukan, maka tidak boleh pulang. Itulah dia sendiri berbicara seolah-olah paham undang-undang. Dia seolah-olah membuat SOP yang sesuai. Kalau SOP yang sesuai, kenapa ada yang lembur 3 hari 3 malam ya? Kalau dikaitkan dengan perkara-perkara sebelumnya, wajar sih. Kan tidak ada kontrak kerja yang mengikat. Perusahaan ini kudu diperiksa manusiawi atau tidak manusiawi, memanusiakan manusia atau justru menghancurkan manusia. Ijazah yang ditahan beberapa lama itu coba dikaji lagi. Jikalau orang tidak menaruh ijazah, maka dia akan sewenang-wenang seperti yang terjadi. Jika orang tidak menaruh ijazah dan menaruh duitnya tidak berbunga selama 5 tahun. 5 tahun seorang karyawan magang pun ada masanya. Kok sampai 5 tahun? Kayak masa pemerintahan presiden DPR saja. Jangan sampai ijazah anak-anak itu sudah hilang semua. Ini kembali kepada Menteri Sumber Daya Manusia, kembali kepada kemanusiaan, kembali kepada tujuan Indonesia menuju Indonesia emas. Kalau masih ada penjajahan seperti ini, apakah Indonesia bakal merdeka? Salam waras. Yang lagi viral lihat CV Sentosa Sil yang sempat cekcok dengan Wakil Wali Kota Surabaya terkait ijazah karyawan yang ditahan. Nah, ternyata
pengakuan dari karyawan selain ijazah yang ditahan pada saat mereka bekerja di situ harus bayar 2 juta dulu guys, dan saat pengambilan ijazah pun harus bayar 2 juta. Lebih nggak manusiawi lagi, hak karyawan itu gak diberikan seperti gaji di bawah UMK Surabaya, di mana gaji UMK Surabaya itu di 4,9 juta ya kalau nggak salah, sementara pembayaran mereka itu di atas 2 jutaan. Kemudian pada saat mereka istirahat mau sholat aja itu harus dipotong 10.000 ya. Dan untuk jam istirahat mereka itu nggak seperti yang biasanya 1 jam ini cuma 20 menit lah dikasih waktu untuk istirahat. Terus dari pengakuan karyawan juga, kalau misalkan ada barang yang hilang nih itu harus benar-benar ketemu, kalau enggak itu gaji nggak keluar. Kemudian mereka sampai lembur 2 hari loh guys, dan kemudian mereka itu dikunci di dalam, jadi nggak boleh keluar. Ini benar-benar penyiksaan banget sih menurut gua ya. Kalian sudah mendengarkan mediasinya, ini pemahaman gua ya. Jadi dari penjelasan si ibu itu ternyata mereka itu nggak pakai surat kontrak gitu guys, jadi cuma seperjanjian gitu aja ya. Padahal kalau misalkan kerja itu harus ada surat kontraknya, tapi dari penjelasan si ibu itu menurut gue itu dia memang nggak pakai surat kontrak yang biasanya kita kerja di perusahaan ada surat keterangan kontrak kerja sampai berapa lama. Nah itu Semakin hari melihat keadaan hukum di Indonesia semakin miris. Kasus sebuah perusahaan yang menyimpan dokumen para pekerjanya yaitu ijazah, dan kononnya kata karyawannya jika sudah keluar dan harus mengambil ijazah harus membayar sebanyak 2 juta. Ini sudah pelanggaran pastinya, dan sudah dibahas di DPRD, dibahas lagi di DPR bersama Wamen, bersama penyidik, tapi melihat gaya pemilik perusahaan itu seakan-akan sombong dan angkuh, tidak mau bekerja sama. Buat apa harus dipaksa lagi untuk mengeluarkan ijazah secara sukarela? Toh sudah dilaporkan, sudah masuk kasus hukum, sudah penyidik bisa menggeledah rumahnya, bisa menggeledah kantornya, juga bisa menggeledah perusahaannya karena sudah melalui jalur hukum. Jadi kalau misalnya pemiliknya tidak mau bekerja sama, ya sudah, ambil langkah hukum, pastinya dengan bukti-bukti dan kesaksian para korban. Polisi harus bisa mencari data dan faktanya agar bisa mencari kebenaran dari kasus ini. Jadi jangan sampai negara ini hukumnya dikuasai oleh uang, dikuasai oleh jabatan, dikuasai oleh para politikus, dikuasai oleh para cukong-cukong. Kalau memang sudah masuk kasus hukum, ya udah jalankan secara prosedur hukum. Mereka para korbannya sudah punya bukti, sudah bersaksi, bukan hanya 1-2 tapi banyak orang, dan membuat pernyataan yang sama. Yuk teruskan kasus hukum aja Pak Wamen, nggak usah dipaksa-paksa untuk mengeluarkan ijazah. Lewat pengadilan, lewat persidangan, pastinya hakim atau jaksa bisa meminta mereka untuk menunjukkan barang-barang yang menjadi permasalahan itu, yaitu ijazah. Jadi jangan banyak teriak-teriak, bentak sana bentak sini, tapi hasilnya nggak ada. Yuk jalankan sesuai dengan hukum yang ada. Salam akal sehat.